Shalom, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan kami percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu oleh semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur akan semuanya itu. Tuhan Yesus, kami akan dengar firman Tuhan untuk bungkus kami semua. Dan kami percaya Tuhan hadir siap memberkati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kurang keras, shalom. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Saya melihat wajah Bapak Ibu ini wajah yang luar biasa. Bukan wajah penuh dengan pergumulan, tapi wajah yang penuh dengan kemuliaan. Apalagi berketepatan hari ini tanggal 3. Ya, Minggu 2024 di bulan akhir 2023, maksudnya mau cepat-cepat aja. 2003 ya akhir tahun ya, dan kita bersyukur bahwa hari ini gereja di tempat ini akan ditabiskan. Ya, maupun gembala akan ditabiskan. Statusnya jelas Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya akan singkat saja Bapak Ibu karena nanti akan ada banyak waktu untuk membacakan SK. SK Gembala dan SK Gereja. Sebab itu mari kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini merupakan dasar kekristenan, dasar gereja yang harus diperhatikan. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ini merupakan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus pun menjelaskan dengan detail kepada murid-muridnya tentang dua dasar. Orang bodoh dan orang yang bijaksana. Tentu kita rindu menjadi orang bijaksana, amin. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka dia dikategorikan sedang membangun rumahnya di atas batu. Maka datanglah hujan, banjir, angin melanda rumah itu, namun tidak rusak rumahnya. Ada orang yang bodoh, dia mendengar, namun tidak melakukannya. Dikategorikan yang sedang membangun rumah di atas pasir. Lalu hujan turun, angin melanda, dan banjir menerpa, maka rusaklah seluruh rumah itu. Ini berbicara tentang dasar yang kokoh dan dasar yang rapuh Bapak Ibu. Satu syarat yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin membangun rumah adalah batu atau dasar. Itu pasti Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang dasar kekuatan untuk jangka yang panjang. Tentu kalau kita membangun rumah di atas batu, dia punya kekuatan jangka yang panjang Bapak Ibu. Sekalipun diterpa angin, badai, banjir, hujan sekalipun, rumah itu akan tetap kokoh. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita rindu ya, kehidupan rohani kita itu kehidupan yang kuat dan kokoh. Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu kuat dalam kasih karunia. Kita harus kuat. Kenapa? Karena kita akan menghadapi tantangan di depan kita. Karena kekristenan bukan berbicara tentang kemakmuran saja, kebaikan saja, tapi kekristenan berbicara tentang respon kita ke depan untuk menghadapi tantangan yang semakin hebat.
Sebab itu kita membutuhkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau berakar dan bertumbuh dan berbuah. Alangkah indahnya setiap jemaat Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang bijaksana. Orang yang membangun di atas pasir adalah orang bodoh. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan Efesus 5 ayat 17 sampai 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mungkin melepaskan Yesus. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan mempertahankan Yesus walaupun badai menerpa, tekanan menggoncang hidup kita. Kita akan tetap mencintai Yesus dalam keadaan apapun juga. Dan merupakan harga mati Yesus di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Maka dikategorikan orang yang setia. Tentu Tuhan ingin supaya kita itu setia. Apa itu setia? Setia berarti berpegang teguh pada janji, mempunyai pendirian, patuh dan taat. Orang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Wih, luar biasa. Jadi orang setia, dia teguh pada janji, mempunyai pendirian, patuh, taat. Dan orang setia adalah orang yang memiliki pendirian yang kokoh dan dapat dipercaya. Bapak Ibu, kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan, dia mengatakan kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka dia akan mempercayakan perkara-perkara besar. Wah, hidup kita ini begitu luar biasa kalau kita setia di mata Tuhan. Setia berarti dia dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bukan hanya dengar-dengaran saja, dia taat melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi pelaku. Ya, firman Tuhan menjadi gaya hidup. Dan firman itu kita hidupi di dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Sekali kalau firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, apa yang terjadi? Saya akan bacakan Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Hebatkah Bapak Ibu? Kalau kita mendengar, melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita, maka hidup kita akan menjadi berkat. Bahkan lebih daripada itu, damai sejahtera di dalam hidup kita. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita akan meluap-luber seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Jadi pada intinya setialah apapun yang terjadi. Karena kita percaya orang yang setia adalah orang yang melibatkan Tuhan. Bekerja senantiasa di dalam aktivitas kita. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja, maka apa yang terjadi? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kemuliaan bagi Allah Bapa kita yang luar biasa Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang filsuf, Blaise Pascal, pernah mengatakan dalam hati manusia terdapat ruang yang kosong. Tidak bisa diisi oleh apapun juga. Bahkan seluruh dunia tidak bisa mengisi ruang kosong itu. Sebab ruang kosong itu hanya diisi dan
Hanya Tuhan Yesus yang dapat bisa masuk ke ruang kosong itu. Namun kalau orang itu tidak mengizinkan Yesus masuk dalam ruang kosong itu, maka orang itu akan memiliki kehampaan, damai yang semu, Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini mudah putus asa. Mundur dalam pelayanan, mundur dalam kesetiaan hanya gara-gara ruang yang kosong, yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak suka akan kebenaran firman Tuhan, yang tidak suka akan ibadah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ruang yang kosong itu kita harus izinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Saudaraku, siapa Marilyn Monroe yang sangat terkenal? Artis yang terkenal pada saat zamannya. Dia bukan hanya terkenal, dia banyak duit, dia bintang film, dia foto model. Sekali senyum, crack $1.000 Bapak Ibu. Coba kalau kita tersenyum dari pagi sampai malam, enggak ada yang ngasih duit. Tetapi satu ketika, pendeta terkenal Billy Graham mendatangi untuk mendoakan, ditolak. Saya tidak perlu Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak perlu Yesus. Dalam beberapa hari kemudian ditemukan mati, bunuh diri akibat overdosis. Karena ruang kosong itu tidak izinkan Yesus masuk di dalam ruang itu. Berapa banyak orang Kristen yang hampa rohaninya. Damai tapi gersang Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen bodoh. Sehingga malaikat bilang sungguh terlalu. Buah semangka, buah melon, gua gak sangka lu blow on. Meninggalkan Yesus karena apa? Karena gaya hidup. Meninggalkan Yesus karena prestasi. Meninggalkan Yesus karena pekerjaan. Meninggalkan Yesus karena keuangan. Meninggalkan Yesus karena mau nikah Bapak Ibu. Meninggalkan Yesus adalah orang yang terbodoh banget. Kenapa? Karena Yesus adalah mutiara yang berharga. Yang perlu kita pegang erat-erat. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Sebab itu kita atau gereja harus mempunyai dasar yang kuat Bapak Ibu. Visi gereja Bethel Indonesia menjadi seperti Yesus Kristus. Untuk mencapai menggolkan visi itu harus ada tindakan misi Bapak Ibu. Sebab itu gereja di tempat ini harus tetap hidup di dalam Kristus. Dasar gereja adalah Tuhan Yesus. Sudah barang tentu kalau dasar gereja Tuhan Yesus harus mempunyai dasar perjanjian lama dan perjanjian baru Bapak Ibu. Itu adalah gereja yang sah sesuai dengan Alkitabiah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada gereja tidak punya dasar firman Tuhan, tidak punya dasar Yesus, tidak punya dasar Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, itu repot Bapak Ibu. Kita percaya bahwa perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan yang hidup, yang kekal, yang menuntun hidup kita. Untuk mengkolkan visi itu maka gereja membutuhkan 4 hal. Yang pertama memberitakan kabar baik. Kita percaya bahwa gereja harus menjadi contoh yang baik. Menjadi model yang baik. Sehingga dimanapun kita berada kita menjadi berkat. Kabarkan kabar baik ke seluruh bangsa. Kedua, menjadikan orang percaya menjadi murid Kristus. Amin. Bukan menjadi jemaat dari tahun ke tahun sampai opa omah tidak dimuridkan Bapak Ibu. Akhirnya pikun sendiri saudara. Sebab itu gereja yang hidup dari firman Tuhan, orang percaya harus dimuridkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau gereja bersatu, berunity, ya, tunduk kepada otoritas Tuhan, tunduk kepada otoritas gembala. Gereja itu menjadi gereja yang sehat. Gereja yang mempunyai dasar yang kuat. Haleluya. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Alangkah indahnya kalau satu dengan lain saling mengingatkan,
saling membangun dalam tubuh Kristus. Ada pemerhati, amin, yang sakit dikunjungi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan kita percaya bahwa gereja di tempat ini menjadi gereja yang menjadi model seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.